Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang matriks. Sebelum itu, izinkan saya mengucapkan panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya dan salam harmoni. Sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Fania Wandini, merupakan mahasiswa aktif semester 3, jurusan Kimia, program studi S1 Kimia, dengan NIM 23130810003. Adapun topik bahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, konsep matriks yang meliputi definisi, notasi, dan ordo. Yang kedua adalah operasi matriks yang meliputi pertambahan, pengurangan, perkalian, dan determinan. Dan yang terakhir yaitu permasalahan kimia yang dapat diselesaikan dengan matriks. Yang pertama yaitu definisi matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan simbol atau ekspresi berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Jadi, pada matriks yang berbentuk persegi panjang dapat disusun oleh dua baris dan tiga kolom, atau bisa disebut dengan matriks 2 dikali 3. Begitu pula dengan matriks yang berbentuk persegi dapat disusun oleh tiga kolom ataupun dua baris dan dua kolom, atau dapat disebut dengan matriks ordo 2 kali 2. Nah, selanjutnya yaitu notasi matriks. Matriks dinyatakan dengan huruf kapital dan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf non-kapital. Misalnya, jika A adalah sebuah matriks, A, I, J menyatakan elemen yang terletak pada baris ke I dan kolom J. Misalkan bisa dilihat elemen pada baris kedua kolom ketiga bisa ditulis dengan A23, yang dimana dari kanan ke kiri merupakan baris dan atas ke bawah adalah kolom. Jadi, jika A23 artinya baris kedua dan kolom ketiga. Baris kedua dan kolom ketiga yaitu -8. Begitu pula dengan A31 yang artinya baris ketiga dan kolom ke-1. Baris ketiga dan kolom ke-1 adalah 9. Selanjutnya adalah ordo matriks. Jika suatu matriks A terdiri dari M dan N kolom, maka dikali N menyatakan ukuran atau ordo dari matriks A. Contohnya, diketahui matriks A seperti ini, dan ordo matriks A adalah 2 kali 3. Karena di sini terdapat 2 baris dan 3 kolom, sehingga dapat ditulis 2 dikali 3. Begitu pula dengan matriks ordo matriks 3 kali 3 ditulis B 3 dikali 3. Selanjutnya yaitu operasi matriks. Yang pertama yaitu penjumlahan matriks. Nah, untuk penjumlahan matriks dapat diselesaikan jika jumlah ordo A dan matriks B adalah sama. Seperti yang tertera pada layar, jumlah ordo matriks A dan B sudah sama, yaitu matriks berordo 3 dikali 2. Langsung saja ini kita selesaikan. Untuk penjumlahan matriks, itu dijumlahkan elemen yang seletak. Misalkan 1 ditambah -5 yaitu -4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. 3 ditambah 3 sama dengan 6. -1 ditambah 0 sama dengan -1. 3 ditambah -2 yaitu 1. 0 ditambah 1 sama dengan 1.
Selanjutnya yaitu pengurangan matriks. Nah, untuk pengurangan matriks ini sama dengan penjumlahan dapat dijumlahkan dengan sesama ordo matriks yang sama. Caranya juga sama dengan mengurangi elemen yang seletak. Ini di sini sudah saya berikan contoh. Langsung saja kita selesaikan. 1 dikurang -5 yaitu 6. 4 dikurang 2 sama dengan 2. 3 dikurang 3 sama dengan 0. -1 dikurang 0 sama dengan -1. 3 dikurangi -2 sama dengan 5. 0 dikurangi 1 sama dengan -1. Selanjutnya merupakan operasi matriks yang ketiga yaitu perkalian matriks. Nah, perkalian matriks ini dapat dibagi lagi. Yang pertama yaitu perkalian skalar dengan matriks. Nah, saya langsung berikan contoh jika A sama dengan min 5, 3, min 2, 2, 0, 1. Tentukan matriks 3A. Langsung saja kita selesaikan. Nah, untuk cara ini dikalikan biasa. 3 dikali matriks A, yaitu min 5, 3, 2, minus 2, 2, 0, 1. Sama dengan 3 dikali -5 sama dengan -15. 3 dikali 2 sama dengan 6. 3 dikali 3 sama dengan 9. 3 dikali 0 sama dengan 0. 3 dikali -2 yaitu min 6. 3 dikali 1 yaitu 3. Selanjutnya merupakan perkalian matriks dengan matriks. Misal, diketahui matriks A M dikali N dan matriks B N kali P. Perkalian matriks A dan B akan menghasilkan matriks baru yang berordo M dikali P. Jadi, ditulis A M kali N dikali B N dikali P. Nah, untuk hasil perkalian ini akan menghasilkan kalian dari A dan B dan menghasilkan ordo dari M dan P. M dikali P. Dan langsung saja pada contoh soal yaitu diketahui matematis berikut A 2 kali 3, B 2 kali 4, C 3 kali 2, dan D 2 kali 5. Dan perkalian berikut manakah yang dapat diselesaikan dan tentukan ordo hasil perkaliannya. Jadi langsung saja kita jawab. Nah, pada soal pertama yaitu ada matriks A 2 kali 3 dikali B, matriks B 2 dikali 4. Bisa dilihat pada bahwa kolom dari matriks A tidak sama dengan mohon maaf, kolom matriks A tidak sama dengan baris dari matriks B, sehingga pada matriks ini tidak dapat diselesaikan. Untuk soal yang kedua, yaitu matriks A 2 kali 3 dikali dengan matriks C 3 dikali 2. Nah, dapat dilihat pada bahwa kolom matriks A berjumlah sama dengan baris matriks C, sehingga matriks ini dapat diselesaikan dengan dan menghasilkan matriks A dikali C yang berordo 2 dikali 2. Kemudian pada soal selanjutnya dapat dilihat bahwa jumlah kolom matriks A tidak sama dengan baris matriks D, sehingga pada pengoperasian ini tidak dapat diselesaikan. Pada soal selanjutnya yaitu matriks P dikali dengan matriks C, dapat dilihat ini juga jumlah kolom matriks B tidak sama dengan baris matriks C, sehingga ini tidak dapat diselesaikan. Kemudian, pada matriks ini
juga tidak dapat diselesaikan karena kolom matriks B tidak sama dengan jumlah baris dari matriks D. Selanjutnya yang terakhir yaitu perkalian matriks C dan D dapat diselesaikan karena jumlah kolom matriks C sama dengan jumlah baris matriks D, sehingga perkalian ini akan menghasilkan matriks CD yang berordo 3 dikali 5. Jadi, pada matriks-matriks berikut ini yang dapat diselesaikan yaitu matriks A berurut 2 kali 3 dan dikali C 3 kali 2 dan C 3 kali 2 dikali D 2 kali 5. Nah, berikut merupakan contoh soal perkalian matriks berordo 2 dikali 2. Cara penyelesaiannya yaitu langsung saja kita selesaikan. Untuk penyelesaian matriks ini itu em, antara mohon maaf antara baris baris dari matriks pertama dikalikan dengan kolom dari matriks kedua. Langsung saja 1 dikali minus 1, kedua 1 dikali minus 1, lalu ditambah dengan 2 dikali 3, yaitu 6. Selanjutnya, baris, kita ganti warna aja. Selanjutnya, 1 kali 2 ini dikalikan dengan kolom kedua. Jadinya 1 kali 2, 2. Dan 2 dikali 2 ditambah 4. Ini kita langsung jumlahkan saja. 1 kali min 1 yaitu min 1. Agar nantinya tidak bingung. Minus 1. Selanjutnya baris kedua dikalikan kembali dengan kolom pertama dan kolom kedua. Langsung saja 3 dikali minus 1 yaitu minus 3 ditambah 4 dikali 3 12 ditambah 12, 3 dikali 2 6 ditambah 4 dikali 2 8. Langsung saja kita jumlahkan. Minus 1 ditambah 6 5, minus 3 ditambah 12 itu 9, 2 ditambah 4 6, 6 ditambah 8 14. Ini merupakan penyelesaian dari matriks perkalian ordo 2 kali 2.
Selanjutnya yaitu determinan matriks. Nah, misal diketahui matriks A. Determinan dari matriks A ditulis determinan A atau det A atau seperti ini. Yang pertama yaitu determinan matriks berordo 2 dikali 2. Misal matriks A sama dengan A, B, C, D, maka determinan A adalah A dikali D dikurang B dikali C. Contohnya, diketahui matriks A 3, 4, 5, 7, berapakah nilai determinan A? Maka penyelesaiannya yaitu 3 dikali 7, yaitu 21, dikurang 5 dikali 4, yaitu 20, sehingga determinan dari matriks A yaitu 1. Selanjutnya yaitu determinan dari matriks berordo 3 dikali 3. Nah, pada penyelesaian matriks berordo 3 kali 3 ini berbeda dengan matriks berordo 2 kali 2. Nah, pada cara ini tahap pertama yaitu menuliskan kembali matriks B. Selanjutnya, kolom pertama dan kedua ditulis lagi di sebelah matriks B. Nah, selanjutnya dikali mohon maaf, dikali seperti ini yaitu AE dikali I ditambah BF dikali G ditambah CD dikali H lalu dikurang dengan CE kali G dikurang AF kali H dikurang BD kali I. Langsung saja ke contoh, yaitu, mohon maaf, diketahui matriks B yaitu sebagai berikut. Berapakah nilai determinan B? Langsung saja kita selesaikan. Ini sudah langkah pertama, yaitu menuliskan kembali matriks ordo 3 kali 3. Lalu menuliskan kolom 1 dan 2 di sebelah matriks B. Setelah itu, kita akan menyelesaikan pengurangan ini. Langsung saja bahwa 1 dikali 1 dikali 2, yaitu 2. 0 dikali min 2 dikali 1, 0, berarti ditambah 0. 2 dikali 3 dikali min 1, min 6, lalu dikurangi, dikurangi 1 dikali 1 dikali 2, yaitu 2, minus 1 dikali minus 1, minus 1 dikali minus 2 dikali minus 1, yaitu 2, dikurang 2, 2 dikali 3 dikali 0, yaitu 0, dan maka dikurang 0. Jadi, determinan B yaitu 2 ditambah 0, yaitu 2, dikurangi 6 minus 4, minus 4 dikurangi 2, minus 6, minus 6 dikurangi 2, yaitu minus 8. Maka determinan B merupakan minus 8. Nah, selanjutnya merupakan penerapan matriks dalam penyetaraan reaksi kimia. Nah, penyetaraan reaksi kimia ini selain bisa diselesaikan dengan cara aljabar, dapat juga diselesaikan dengan cara matriks. Nah, langsung saja ke contohnya, yaitu misal diberikan persamaan reaksi kimia sebagai berikut. Nah, lakukan penyetaraan persamaan reaksi di atas dengan cara, maksudnya ini matriks. Di dalam aljabar ini juga digunakan matriks. Nah, langkah pertama,
beri koefisien pada persamaan reaksi sehingga menjadi A ditambahkan A, B, C, D. Nah, untuk atom H, kita lihat bahwa atom H di sebelah kiri yaitu 1, maka dapat tulis A sama dengan atom H di sebelah kanan yaitu 3, maka 3C. 3 dikali C. Maka untuk atom H, A sama dengan 3C. Untuk atom Cl di sebelah kiri kita bisa lihat jumlahnya 1, maka ditulis dengan A. Lalu di sebelah kanan atom Cl ada 2 dikali D, sehingga dapat ditulis A sama dengan 2 kali D. Untuk atom O di sebelah kiri yaitu 4 dikali A, maka ditulis 4A. Setelah itu, di sini jumlah ada jumlah atom O adalah 10 dikali B, sehingga ditambah 10B sama dengan, kita lihat sebelah sini bahwa ada O berjumlah 4 dikali dengan C, sehingga ditulis 4C ditambah dengan O 7, 7O dikali dengan D, sehingga ditambah dengan 7D. Sehingga untuk atom O dapat ditulis dengan 4A ditambah 10B sama dengan 4C ditambah 7D. Untuk atom P, kita lihat bahwa di sebelah kiri atom P ada 4 dikali B, maka 4B. Di sebelah kanan ada 1 dikali C, maka sama dengan C. Maka untuk atom O dapat ditulis 4B sama dengan C. Nah, selanjutnya kita misalkan D sama dengan 1. Maka persamaan menjadi A sama dengan 3C sama dengan 0. A sama dengan 2 karena D sama dengan 1. Maka A sama dengan 2. Selanjutnya 4A ditambah 10B dikurang 4C sama dengan 7. 4C-nya pindah ke ruas kiri, maka menjadi min 4C sama dengan 7 dikali 1 yaitu 7. 4B sama dengan C, maka 4B sama dengan C sama dengan 0. Nah, karena yang dicari itu 3 variabel, sedangkan terdapat 4 buah persamaan, maka dapat dihilangkan salah satu persamaan. Nah, pada kali ini yang dihilangkan yaitu pada persamaan keempat. Sehingga hasil ubahan sistem linear tersebut dimasukkan dalam keadaan bentuk matriks menjadi sebagai berikut. Sesuai persamaan yang tadi. A-nya 1, B-nya kan 0, 1, 0, C-nya min 3, jadi min 3 sama dengan 0. Begitu selanjutnya. Nah, selanjutnya penyelesaian matriks tersebut dilakukan dengan cara Cramer. Dengan rumus A sama dengan determinan A dikurangi determinan B sama dengan determinan B dibagi dengan determinan C sama dengan determinan C dikurangi D. Dengan nilai determinan sebagai berikut. Untuk penyelesaian determinan sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Sehingga diperoleh dari determinannya itu minus 30, determinan dari B minus 5, determinan dari A min 60, determinan C min 20. Nah, selanjutnya langsung saya masukkan ke dalam rumus yang ini, yaitu A sama dengan determinan A per determinan, jadi min 60 dibagi minus 30 menjadi 2. B, determinan B dibagi D, min 5 bagi min 30, yaitu 1/6. Yang C, determinan C dibagi D, menghasilkan 2/3. Nah, karena hasilnya bukan bilangan bulat, maka di setiap bilangan dikalikan dengan 6. Kenapa dikalikan 6? Karena kita mencarikan KPK-nya agar hasilnya tidak pecahan dan harus bilangan bulat. Nah, jadi kita langsungkan kalikan saja pada A2 dikali 6 yaitu 12, B 1/6 dikali 6 sama dengan 1, yang C 2/3 dikali 6 yaitu 4, yang D karena tadi D sama dengan 1, maka dikali 6 juga menjadi 6. Langsung saja, bilangan-bilangan ini dimasukkan ke dalam persamaan.
yang sudah kita beri koefisien saya tadi. Nah, langsung saja pada A dimasukkan 12, B1, C4, D6. Sekarang kita cek satu-satu apakah jumlah atom yang di kiri sama dengan atom yang di kanan. Untuk atom H, di sebelah kiri ada 12, di sebelah kanan ada 3, dikali 4 sama dengan 12. Oke, sama. Untuk atom Cl, di sebelah kiri ada 12, di sebelah kanan 2 dikali 6 sama dengan 12. Sudah sama. Untuk atom O, di sebelah kiri ada 4 kali 12, itu 48, ditambah dengan 10 dikali 1, 10. 10 ditambah 48, 58. Atom O, di sebelah kiri ada 58, di sebelah kanan 4 kali 4, 16, ditambah 7 kali 6, 42. Sehingga 42 ditambah 16, itu 58. Oke, sudah sama. Nah, untuk atom B, di sebelah kiri itu ada 4, dan di sebelah kanan itu juga ada 4. Sama. Nah, sekian merupakan pembahasan materi matriks pada hari ini. Saya tutup dengan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam harmoni.